Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Agustia Wijayanti, guru matematika di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong dengan NIM 2400103926180083 asal PTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12B dengan materi limit fungsi aljabar bita hingga. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, ketua kelas siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini, di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Wah, sangat-sangat bersemangat sekali ya kalian ya. Bagaimana, sudah sholat hari ini? Sudah makan siang? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari ini bisa diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelasnya siapa? Ripal ya. Silakan pimpin doa dulu Ripal. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Semuanya masuk? Ada yang tidak hadir. Baik, kalau seperti itu, Ibu akan absen satu persatu terlebih dahulu ya. Nanti siapa yang Ibu sebutkan, silakan angkat tangannya. Oke? Baik, yang pertama itu Afni Nur Fatihah. Hadir. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Aisyah Sinta Balkis? Hadir. Cinta Diza? Oke, Dea Mei Sandi? Vanessa? Dan terakhir Zakia Tusadia. Hadir? Hadir, jadi ada beberapa orang yang tidak hadir ya hari ini. Oke, semoga yang sakit segera lekas sembuh, yang ada kegiatan semoga dilancarkan. Oke, amin ya robbal alamin. Sekarang silakan berdiri dulu, kita cek dulu kondisi kelas kita. Coba kalian berdiri, lihat di kiri kanan. Ada sampah kah? Pakaian sudah rapi kah? Bangku-bangkunya sudah tersusun dengan baik? Sudah? Sudah rapi semua? Sudah. Oke, sekarang keluarkan alat tulisnya. Buku catatan, buku latihan, kotak pensil. Oke, selanjutnya nih, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya dulu, bagaimana kondisi emosi kalian sekarang? Kan ada berapa pilihan nih, senang, sedih, dan sedang termenung. Siapa yang merasa sekarang di siang hari ini sudah tetap merasa bahagia? Iya. Adakah yang merasa sedih? Iya, karena setelah pembelajaran ini kita semua bisa tersenyum bahagia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian kesepakatan kelas kita selama pembelajaran matematika tingkat lanjut. Ada berapa, Nak? 3. Ada 3. Masih ingat ya? Yang pertama, aktif dan bertanggung jawab. Dalam hal datang tepat waktu. Harus selalu datang tepat waktu ya. Kumpulkan tugasnya bagaimana? Tepat waktu. Saling mendukung dan menghargai. Membantu teman yang kesulitan belajar, ya. Yang ketiga, belajar dengan jujur dan disiplin. Sebelum kita lanjutkan lagi pembelajarannya, silakan berdiri dulu. Kita bangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan bulan sekarang, bulan Agustus, merupakan bulan kemerdekaan. Sudah siap?
bangsa Indonesia. Kita sebagai anak Indonesia hebat, kita akan melakukan 7 tepuk kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah Ibu akan mengingatkan kembali materi kita yang kita telah pelajari di minggu pertemuan sebelumnya. Di minggu sebelumnya ya. Yang pertama, siapa nih yang bisa jawab? Apa materi yang kita pelajari di minggu-minggu yang lalu? Materi tentang apa, Nak? Limit. Oke, nah sekarang lebih spesifik lagi Bu tanya nih. Suatu limit dikatakan punya nilai jika apa? Siapa yang bisa menjawab? Ayah, Pristi, silahkan. Suatu limit dikatakan mempunyai nilai jika nilai limit yang kanan sama dengan nilai limit yang kiri. Bagaimana betul? Oke, tangan dulu untuk temannya. Terima kasih untuk Pristi. Oke, yang kedua, ada pertanyaan kedua. Cara menentukan nilai limit fungsi. Siapa yang tahu? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ripal. Oh, radiatul. Oke, radiatul, silahkan coba dijawab. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua pemfaktoran, dan yang ketiga yaitu dengan cara akar rasional dengan memperkalikan dengan akar sekawan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, itu adalah pelajaran kita di minggu lalu. Nah, sekarang. Nah, ini gambar apa ya? Kopi? Kopi panas, kopi dingin? Kopi panas ya, karena di sini ada uap. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu nih. Jika secangkir kopi panas ini, kita biarkan di meja untuk waktu yang sangat-sangat lama. Apakah suhunya akan terus turun hingga menjadi es? Tidak. Siapa yang berani menjabarkan kira-kira apa jawabannya? Apa? Isma. Suhunya itu tidak akan turun menjadi es, Ibu. Karena dia itu cuma diletakkan di atas meja. Jadi, suhu kopi yang panas itu tadi bakal menjadi suhu ruangan Ibu. Karena dia tidak diletakkan di lemari es atau lingkungan yang dingin. Maka dari itu, suhunya akan mengikuti suhu ruangan tersebut. Oke, jadi kita ambil kesimpulan kalau kata Isma tadi sesuai dengan suhu ruangan. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Ripal, silakan. Baik Ibu, izin menambahkan, jika secangkir kopi panas diletakkan di dalam ruangan yang suhunya panas, mungkin dia tidak akan menjadi dingin. Iya. Akan tetapi jika diletakkan di suhu ruangan yang ada esnya atau turun salju atau dalam freezer, maka dia akan membeku Ibu. Gitu. Oke, Terima begitu. kasih. Terima kasih Ripal. Tepuk tangan dulu untuk temannya sudah memberikannya. Oke, betul ya. Kalau kita taruh dia di meja dengan sangat lama, dia tidak akan berubah menjadi es. Dia hanya akan dingin sesuai dengan suhu ruang. Tapi kalau kalian meletakkannya di dalam lemari es, baru dia akan menjadi es. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan mulai beranjak dari kopi tadi dengan ke konsep limit. Dari kopi kita belajar ke konsep limit ya. Suhu kopi tidak akan menjadi es, betul yang kata temannya tadi. Tetapi akan mendekati suhu ruangan. Konsep mendekati suatu nilai batas. Nilai batasnya ini berarti yang mana? Suhu ruangan tadi. Dalam waktu yang tidak terbatas, itulah yang kita sebut dengan limit di tak hingga. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini apa kira-kira limit tak hingga ini tadi? Ada 3 di sini, silakan dilihat. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau membacakan? Silakan. Zaki, silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep limit fungsi aljabar di tak hingga melalui kegiatan eksplorasi tabel, nilai, dan grafik. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan dan menerapkan metode pembagian dengan variabel pangkat tertinggi untuk menentukan nilai limit fungsi rasional di tak hingga. Di tak hingga. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan limit di tak hingga secara kritis dan kreatif. Terima kasih Zaki. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuannya sudah nih. Sekarang manfaatnya apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Ada 3, ada biologi, ada fisika, dan ada ekonomi. Hingga itu untuk apa? Ahli biologi dapat menentukan kapasitas maksimum atau daya dukung carrying capacity dari suatu lingkungan. Populasi, nah, populasi maksimum kamu bisa ditentukan dengan menggunakan limit tak hingga. Yang kedua, di bidang fisika, ada gerakan jatuh bebas. Gaya jatuh bebas, seorang fisikawan itu bisa menghitung kecepatan benda itu jatuh, saat jatuh itu berapa kecepatan maksimumnya, bisa menggunakan limit tak hingga. Ternyata banyak ke manfaat dari limit tak hingga ya. Satu lagi di bidang ekonomi. Belajar ekonomi? Tidak. Nah, ini ada suatu perusahaan nih. Perusahaan ini bisa menggunakan limit tak hingga untuk menentukan biaya produksi rata-rata minimumnya berapa ketika produksinya itu sangat besar. Jadi ini manfaat dari limit fungsi tak hingga. Apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, sekarang silakan keluarkan HP kalian, Nak. Sekarang kita akan mencoba asesmen awal menggunakan Quizizz. Silakan buka di Google itu aplikasi Quizizz, ketik di webnya Quizizz. Silakan yang bisa scan barcode, silakan di scan barcode. Kalau tidak, kodenya ini. Silakan langsung mulai dikerjakannya. Nanti akan kelihatan hasilnya. Ibu kasih waktu 3 menit mengerjakannya. Di link grup juga akan Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan. Ada kendala? Silakan dimulai. Ada 2 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan awal untuk kalian. Gimana? Betul berapa? Oh, betul 1. Ada yang betul 1, ada yang betul 2. Udah selesai semua ya?
Udah, silakan HP-nya disimpan kembali, Nak. Nah, itu adalah langkah awal kita, asesmen awal kita untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ada kata-kata petualangan. Jadi anggaplah kita hari ini berpetualang untuk mencari rumus baru. Diskusi awal, langkah-langkah yang kita lakukan adalah diskusi awal, memecahkan masalahnya, eksplorasi kelompok, nanti akan Ibu bagikan LKPD, sesuai kelompoknya sudah duduk sesuai yang ditentukan kemarin ya, berdasarkan tingkat pemahaman ya, presentasi dan verifikasi, presentasi di depan, nanti bersama kelompoknya. Kemudian kita akan merumuskan aturan umum dari limit itu tujuan kita hari ini. Yang terakhir adalah akan menggunakan Kahoot untuk cek pemahaman kalian materi ini. Oke, selanjutnya, nah sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, silakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu sebentar. Nah. Ice breakingnya seperti ini ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, satu lagi tuh, sekarang tepuk fokus. Kalau sudah fokus, kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus? Oke, silakan duduk kembali. Kita sudah pemanasan nih. Sekarang mari kita masuk ke materi kita hari ini. Ini gambar apa ya? Pabrik, suatu perusahaan. Judulnya di situ studi kasus perusahaan Maju Jaya. Di sini ada sebuah fungsi biaya produksi rata-rata per barang adalah CX sama dengan 5.000 ditambah 2X dibagi X. X-nya adalah jumlah barang yang diproduksi. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa yang terjadi pada biaya rata-rata jika perusahaan memproduksi barang dalam jumlah sangat banyak atau mendekati tak hingga? Kira-kira apa yang terjadi pada biayanya? Semakin besar, semakin banyak. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Bagaimana cara kita mengetahui nilainya dari fungsi tadi jika X-nya diganti dengan angka yang besar sekali? Kenapa besar sekali, Bu? Karena kita menuju ke suatu yang tak hingga. Seperti, ini berapa, Nak? 1 juta. 1 juta. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui nilainya jika kita ganti dengan angka yang besar sekali? Ada yang bisa menjawab? Nilai 1 juta dimasukkan menjadi variabel X, mengganti variabel X. Oh, iya, kita gantikan berarti nilai X-nya dengan 1 juta. Apakah ada cara yang lebih cerdas nih daripada kita memasukkan satu persatu fungsinya X-nya situ? Kira-kira ada tidak menurut kalian? Mungkin ya, mungkin ada ya. Nah, kita lihat dulu nanti. Sebelum di situ, kita lihat dulu ada caranya, ada nanti caranya, Nak. Sekarang perhatikan dulu video pembelajaran ini biar kita bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Semuanya, ini kita akan membahas limit fungsi hingga. Materi limit hingga ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah metode substitusi langsung, yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi, yang ketiga adalah merasionalkan. Tapi limit itu apa, Ibu? Jadi limit adalah nilai yang mendekati suatu titik tanpa harus mencapainya. Limit itu seperti garis finish dalam sebuah perlombaan, di mana peserta mendekati garis tersebut tanpa harus melewatinya. Oke, bagaimana? Sudah ada dapat bayangan pembelajaran kita? Sudah. Oke, sekarang Ibu tambahkan lagi ya sedikit. Nah, ini materi yang konsep dasar limit di tak hingga. Nih, suatu limit dikatakan tak hingga. Limit fungsi di tak hingga mempelajari perilaku nilai suatu fungsi ketika variabelnya membesar tanpa batas, jadi disebut tak hingga. X-nya menuju tak hingga atau mengecil tanpa batas menuju minus tak hingga. Jadi tak hingga itu ada dua, Nak. Ada minus tak hingga, ada plus tak hingga. Artinya kita ingin tahu ke arah mana grafik fungsi bergerak jika X-nya semakin besar, bisa positif atau bisa negatif. Nanti akan kita lihat grafik, tadi kan sudah ada yang kita lihat ya grafik. Nah, notasi limit tak hingga itu dilamakan seperti ini. Limit, kita bacanya limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx atau limit X mendekati minus tak hingga dari fx. Hasilnya bisa berupa bilangan tertentu yang kita sebut dengan konvergen, bilangannya nyata ada, atau bisa berupa tak hingga atau minus tak hingga yang kita sebut divergen. Atau nilainya bahkan tidak ada, tidak terdefinisi. Ada nama definisi di sini? Ada definisi ya, tapi bukan definisi yang ini, Anak ya. Oke, nah sekarang limit fungsi rasional di tak hingga. Untuk mencarikan tadi ada di tujuan pembelajaran kita yang kedua, ada fungsi rasional. Nah sekarang kita harus tahu dulu bentuk fungsi rasional itu seperti apa. Ini dia. Fx sama dengan Px per Qx. Dengan Px dan Qx adalah polinomial. Polinomial kelas berapa kita belajar? Kelas 11. Apa arti polinomial? Suku banyak. Nah, ini fakta penting. Ini fakta penting harus kalian ingat untuk menyelesaikan LKPD nanti. Yaitu limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Untuk K-nya besar dari 0. Artinya, semakin besar pangkat di penyebut, semakin besar pangkat ini, X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, semakin cepat nilainya mendekati 0. Jadi kalau bentuk seperti ini, 1 per X pangkat K, nilainya pasti limitnya adalah 0. Sudah duduk berkelompok? Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita siapkan. Level 1 itu perlu bimbingan. Level 2, kelompok 2 siapa? Di sini ya. Cukup siap. Ada 2 kelompok, kelompok 3 siap. Lanjut. Silakan dilihat. 2.1. 2.2. Silakan dibaca ya. Oke. Ini 3.1. Oke. Sudah terima semua, Nak? Sudah? Nah, sebelum kita mulai ke diskusi kelompok, ada satu hal dulu yang harus kita lakukan nih.
kita akan melaksanakan ice breaking yang kedua. Masih ingat gerakannya, nanti ikuti saja ya. Yang kanan, yang kiri, diganti-ganti, diganti-ganti. Oke, sudah semangat? Oke, silakan duduk kembali. Apa langkah kita selanjutnya? Petualangan rumus rahasia. Hai para penjelajah angka, betul penjelajah angka? Ya. Siap untuk mengungkap misteri dan menemukan rumus rahasia yang akan membuat matematika lebih seru. Mau? Ayo kita mulai petualangan seru ini. Oke, LKPD sudah dibagikan, waktunya 25 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing dengan produknya. Silakan dimulai. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan bertanya ya nak ya. Ibu akan keliling. Ini mencari nilai X-nya kan? Ya. X-nya dimasukkan ke sini, nanti hasilnya Iya. Ini nanti dilihat di halaman terakhir. Produknya harus menggunakan apa? Produknya kita menggunakan karton. Udah dibawa kartonnya? Iya, silakan. Jadi ini ada yang menghitungnya diskusi ya. Nanti kalau ada mau tanyakan silakan angkat tangan. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya, 3.1 bagaimana? Iya, ada yang mau ditanyakan? Iya, ada yang perbagian tugasnya sudah pas ya? Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan perihal masalah LKPD nak? Bagaimana? Ada. Itu sudah dibuat tabelnya. Apa saja yang langkah harus kamu lakukan? Iya. FX-nya sudah diganti-ganti ya. Nanti bagi produknya yang udah selesai itu silakan kirimkan linknya ke WA ya, WA grup ya. Ibu akan keliling ya, mengecek. Bisa pembuatan kanvanya nak? Mana coba ibu lihat bagaimana. Kalau misalnya ini berarti dibagi dengan pangkat yang tertinggi kan? Sudah bisa menentukan pangkat tertingginya? Sudah. Ini pangkat berapa pangkat tertingginya nak? 1. Pangkat 1. Oke, betul, pangkat 1. Besok harus lebih semangat lagi ya belajarnya. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana nak? Sudah selesai? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Yang sudah selesai boleh dikirim nanti filenya. Sudah dikumpulkan ke WA ibu. Mana coba ibu cek dulu hasil LKPD-nya. Oke, waktunya sudah cukup. Ibu rasa silakan dikumpulkan. Intinya hasil produknya tolong dikirimkan nak ke WA ibu. Nanti akan ibu cek. Sudah dikirimkan? Sudah. Oh, sangat cepat sekali, aktif sekali. Terima kasih. Oke, misi kelompok udah selesai. Sekarang waktunya adalah berbagi temuan. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain siapkan tanggapan terbaik kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 tidak menggunakan aplikasi. Yang lain silakan diperhatikan temannya. Jika ada yang mau bertanya silakan nanti bertanya. Tidak ada dicopot aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1, yaitu tentang topik menemukan rahasia limit di Tahingga. Baiklah, yang pertama, aktivitas 1, mengamati perilaku fungsi. Setelah itu, 2x+1 kita pecahkan, dan yang x-1 kita pecahkan. Oke, untuk aktivitas yang kedua itu tentukan nilai limit dengan cara yang sama. Di sini kami menggunakan cara pembagian dengan pangkat tertinggi. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah fx bisa bernilai lebih dari 0,5 dan jelaskan apa alasannya? Fx bisa bernilai 0,5. Baiklah, terima kasih telah memberikan kami waktu untuk berdiskusi. Apakah fx bisa bernilai lebih dari 0,5? Jawabannya tidak. Fungsi x-1 per 2x+1 tidak bisa bernilai lebih dari 0,5. Karena untuk semua x yang lebih besar dari 0, hasilnya akan selalu lebih kecil dari 1/2 atau 0,5. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk keberhasilan teman-temannya. LKPD-nya silakan dikumpulkan.
Kelompok 2.1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2.1. Jadi, kami akan membahas tentang aktivitas 3. Jadi, bagaimana jika pangkat pembilang lebih kecil dari penyebut? Limit X mendekati tak hingga. X pangkat 2 min 1 per 2. X pangkat 3 plus 3. Jika pangkat pembilang lebih kecil dari penyebut, maka hasil limitnya adalah 0. Oke, 0. Terima kasih. Nah, kalian bisa lihat di sini ada grafik soal nomor 2. Bagaimana sih mengaplikasikan grafik ke limit tak hingga ke grafik. Nah, itu caranya dengan aplikasi GeoGebra. Kami sudah mencoba membuatnya di aplikasi GeoGebra dan menemukan hasil ini. Di mana yang di sebelah kanan itu mendekati tak hingga positif dan di sebelah kiri mendekati tak hingga negatif. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu yang pertama, jika pangkat pembilang sama dengan penyebut, maka limit sama dengan rasio dari koefisien. Terus yang kedua, jika pangkat pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka hasil limit adalah 0. Dan yang terakhir, jika pangkat pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasil limit adalah tak hingga, di mana tak hingga bisa negatif atau positif tergantung koefisien utamanya. Perkenalkan, saya Aisyah Sinta Balkis dari kelompok 3.1. Izin bertanya, mengapa jika pangkat pembilang sama dengan penyebut, maka limit adalah rasio dari koefisien? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk diskusi sebentar. Baiklah. Yang kedua, karena suku dengan pangkat tertinggi mendominasi, sehingga suku lain bisa diabaikan. Jadi, limit hanya ditentukan dari perbandingan koefisien pangkat tertinggi. Apakah sudah cukup? Setelah kami di sini dari kelompok 3.2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas mengenai soal limit ya teman-teman. Jadi di sini diketahui bahwa soalnya yaitu limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 4X min X. Baik teman-teman, Isma di sini bakal melanjutkan penjelasan dari kultum. Di sini dari penjelasan kultum tadi kita mendapatkan hasilnya yaitu limit X menuju tak hingga 4X per akar X kuadrat plus 4X plus X. Terus di sini ada pertanyaan analisis nih teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah selalu benar bahwa fungsi limit rasional dapat ditentukan hanya dengan membandingkan pangkat tertinggi? Jelaskan alasan logis. Nah, di sini ya teman-teman, jawabannya itu tidak selalu benar. Tepuk tangan dulu nak untuk teman-temannya. Saya rasa penjelasannya sudah sangat bagus sekali ya. Oke, kita tunggu. Apakah masih ada yang mau bertanya? Nama saya Reksa Winardo dari kelompok 1. Kalau fungsi rasional punya penyebut 0 saat X tertentu, apakah aturan pangkat tertinggi masih berlaku? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau limitnya menuju tak hingga, X-nya menuju tak hingga, aturan pangkat tertinggi masih berlaku. Tetapi kalau limitnya itu nilai tertentu, misalnya X menuju 2, dan penyebutnya 0, maka harus dihitung dengan cara lain. Misalnya menggunakan cara memfaktorkan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kesimpulan akhir. Rumus rahasia yang kita cari tadi apa? Ini dia. Untuk limit fungsi rasional, ketika X-nya menuju tak hingga dalam bentuk AX pangkat N ditambah per PX pangkat M, dengan A itu adalah koefisien, P itu koefisien, N itu pangkat tertinggi dari pembilang, dan M adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Kamu tinggal melihat nilai dari pangkatnya dulu kalau menyelesaikan. Tidak perlu panjang seperti ini tadi untuk kasus-kasus fungsi rasional. Angkanya adalah jika pangkat yang pembilang lebih kecil daripada penyebut, hasilnya pasti 0. Sudah kita buktikan tadi kan oleh kelompok 2.1 dan 2.2. Nah, sekarang jika N-nya sama dengan M, berarti pangkat yang di atas sama dengan pangkat yang di bawah. Hasilnya adalah hasil dari koefisien pangkat tertinggi. Rasionya, pembilangnya A, di bawahnya P. Maka dia menjadi A per P. Tapi kalau sebaliknya, jika pangkat yang di atas atau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka nilainya adalah menjadi tak hingga atau minus tak hingga. Itu ada 3 ya aturan umumnya. Yang pertama tadi, jika dia lebih kecil, hasilnya adalah 0. Kalau sama,
Koefisiennya kita bagikan, rasio dari koefisiennya. Kalau dia lebih besar, maka nilainya tak hingga atau minus tak hingga. Nah, sekarang udah selesai materi kita nih. Jadi siapa yang mau merangkum? Apa yang menjelaskan dengan bahasa sendiri? 3 cara cepat menyelesaikan limit tak hingga yang sudah kita temukan tadi. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, mungkin Reja, silakan. Oke, Ibu izin menjawab. Jadi, cara cepatnya yaitu dengan 3 cara. Yang pertama dengan substitusi langsung menggunakan tabel. Yang kedua dengan membagikan derajat tertinggi. Dan yang ketiga menggunakan aturan-aturan umum yang ada di limit fungsi tak hingga. Nah, sekarang udah sampai di akhir pembelajaran nih. Kita refleksikan dulu diri kita. Sebelum nanti kita masukkan ke kuis. Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling kalian sukai? Kira-kira apa? Diskusi kelompok. Apa lagi, Nak? Presentasi, bikin grafik ya. Apa lagi? Bekerja sama-sama. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi tadi kira-kira? Menjawab pertanyaan. Sudah mulai berani belum jawab pertanyaan di depan? Sudah. Biasa berpresentasi ya. Biasa kan kalau di tempat duduk pasti kurang berani. Sekarang sudah berani mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan teman. Yang ketiga, nah bagaimana perasaanmu setelah berhasil menemukan rumus rahasia itu? Nah, bahagia. Tercapai tidak keinginan kita tadi yang mengatakan emosi kita harus berubah. Emoji kita berubah menjadi bahagia. Sudah bahagia? Ya, oke. Ibu sangat senang sekali dengan pekerjaan kalian hari ini. Terima kasih banyak. Semua kelompok itu adalah kelompok yang hebat. Tepuk tangan dulu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Silakan keluarkan HP kalian. Kita akan melaksanakan kuis untuk mengecek kemampuan kalian. Buka Google, ketikkan Kahoot, join game, nanti pinnya akan Ibu berikan. Ada hadiah menarik bagi 5 orang tercepat. Oke? Silakan masuk. Namanya nama lengkap ya. Sudah siap? 26 orang yang akan bertanding. Ada 27 ternyata. Reja baru masuk. Reja tidak mau ketinggalan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Reja yang mimpin sementara ya, Nak ya. Soal yang kedua. Mulai. Siapakah yang memimpin? Oh, masih Reja. Yang mana namanya Reja ya? Tunjuk tangan. Oh, ada nama Reksa di situ. Muhammad Apri, Nazela. Yang lain jangan mau kalah. Silakan lanjutkan. Nih soal keempat. Nah, ini baru dijelaskan di sini tadi. Mirip. Siapa yang tertinggi? Oh, masih Reja. Soal yang terakhir. Podium akhir. Oh, Reja juara 3. Reja nomor 3. Terima. Dan juara satunya adalah Oke, ada hadiah sedikit yang kecil untuk kalian. Nazela, mana Nazela? Selamat untuk Nazela. Reja sama Rini. Silakan. Kamu sedekatan ya? Dea mana Dea? Oh, Dea dapat. Pelisa 1. Oke, selamat. Bagi yang lain, silakan dicek di nilainya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai kita bermain, kita kembali lagi ke sini. Nah, selamat kepada pemenang. Ibu bangga dengan keberhasilan kalian. Sudah mendapatkan hadiah juga tadi. Nah, pertemuan berikutnya nanti di minggu depan, materi akan kita pelajari. Kita akan berlanjut ke limit fungsi trigonometri. Belajar kembali dengan trigonometri. Nah, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Kita mari tutup dengan ucapan tepuk terima kasih. Silakan berdiri dulu. Kita mulai. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa syukur. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata Ibu dalam menyampaikan materi, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
instruksi